Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Setiani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah jurnalistik dengan materi bahasa sebagai media. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa itu sendiri. Menurut Goris Graf, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri, baik lewat tulisan, lisan, atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi bahasa. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, alat pemersatu, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Baik, di sini saya Indra Rahayu, NPM 202040640303. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi. Jadi, sebagai bahasa resmi kedua oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan di luar situasi pemerintahan tersebut oleh pemerintah yang mendambakan persatuan Indonesia dan yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah pada saat itu menjadi atau terjadi suatu dualisme pemakaian bahasa yang sama tubuhnya, tetapi berbeda jiwanya, jiwa kolonial dan jiwa nasional. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Fungsi bahasa secara umum. A. Sebagai alat untuk berekspresi. B. Alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. C. Sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua yaitu fungsi bahasa secara khusus, yang dimana terdapat 4 poin. A. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. B. Mewujudkan seni atau sastra. C. Mempelajari bahasa kuno. D. Mengeksploitasi iptek. Sekian, terima kasih. Kemudian selanjutnya bahasa jurnalistik. Nah, jadi ada yang pertama pengertian bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa sebagai bahasa dalam harian-harian surat kabar dan majalah yang digunakan oleh wartawan atau jurnalis dalam menulis karya-karya jurnalistik. Kemudian yang kedua ada karakteristik bahasa jurnalistik. Nah, ciri utama dari bahasa jurnalistik secara umum ada 16. Apa saja sih? Yang pertama ada sederhana, kemudian singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, kemudian populis, logis, gramatikal, menghindari kata tutur, mengutamakan kalimat aktif, kemudian menghindari kata atau istilah teknis, kemudian menghindari kata atau istilah asing, dan yang terakhir tunduk kepada kaidah atau etika bahasa baku. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang C, prinsip dasar bahasa jurnalistik. Yang pertama, prinsip prosesibilitas. Yang kedua, prinsip kejelasan. Yang ketiga, prinsip ekonomi. Yang keempat, prinsip ekspresivitas. Yang D, penyimpangan bahasa dalam bahasa jurnalistik. Pertama, penyimpangan morfologis, yaitu penyimpangan yang terjadi dijumpai pada judul berita surat kabar yang memakai kalimat aktif, yaitu pemakaian kata kerja tidak baku dengan penghilangan afiks. Afiks pada kata kerja yang berupa prefiks atau awalan itu dihilangkan. Yang kedua, sintaksis. Kesalahan berupa pemakaian tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang benar sehingga sering mengacaukan pengertian. Hal ini disebabkan karena logika yang kurang bagus. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya yang A, kesalahan kosakata,
B. Kesalahan ejaan, yang C. Kesalahan pemenggalan. Sekian, terima kasih.